Ibu Vera Anggraini. Di pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang pembelajaran ekonomi, masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Materinya hari ini adalah konsep tenaga kerja dan jenis-jenis tenaga kerja. Peta konsepnya, kita lihat di sini ya. Bagan pengelompokan tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja digolongkan menjadi 3, yaitu golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, dan golongan pencari kerja. Golongan yang bukan angkatan kerja, yaitu terbagi 2, golongan yang bersekolah, dan golongan yang mengurus rumah tangga. Nah, sekarang kita bahas ya konsep-konsepnya. Apa itu tenaga kerja? Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik yang memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, di sini Ibu Vera akan sedikit menjelaskan tentang ketenagakerjaan itu. Nah, sebelum ini maksudnya adalah kegiatan tenaga kerja sebelum melakukan pekerjaan, seperti melakukan pelatihan, mengambil pendidikan yang non-formal untuk siap bekerja, atau menyiapkan berkas-berkas seperti ijazah untuk persiapan melamar pekerjaan. Nah, selama itu maksudnya adalah segala hal yang berhubungan pada saat pekerja atau tenaga kerja itu melakukan pekerjaannya, seperti mendapatkan cuti hamil, cuti tahunan, terus mendapatkan jam sostek ya, atau bisa dibilang seperti jaminan tenaga kerja. Jadi kalau seandainya tenaga kerja tersebut pada saat melakukan pekerjaannya itu terjadi kecelakaan, maka akan dijamin oleh perusahaan sehingga dapat bekerja dan dapat sehat seperti sedia kala. Dan sesudah masa kerja, maksudnya di sini adalah hubungan segala sesuatu yang berhubungan dengan sesudah masa kerja. Hubungan sesudah masa kerja seperti mendapatkan pensiun atau pesangon. Kita lanjut ya. Angkatan kerja atau disebut dengan usia produktif adalah penduduk berusia yaitu antara 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Nah, jadi maksudnya di sini jangan kalian salah sangka ya atau salah paham. Untuk 15 tahun itu maksudnya kalau seandainya orang itu sudah tidak bersekolah. Tapi kalau masih bersekolah, walaupun umurnya udah 15 tahun ke atas, dia bukan termasuk angkatan kerja. Kita lanjut. Angkatan kerja itu terdiri dari 3. Yang pertama, penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja adalah orang yang bekerja di bidang apapun dengan mendapatkan gaji atau bayaran. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, pencari kerja. Pencari kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tetapi giat berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja itu bisa dilihat dari 3 poin ini ya anak-anak. Yang pertama, ibu rumah tangga, yaitu penduduk yang kerjanya mengurus rumah tangga, ya. Jadi pekerjaan hanya di rumah saja, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, gitu ya.
Jadi dia tidak bekerja di luar gitu. Dia hanya mengurus rumah tangga saja. Yang kedua, pelajar, yaitu penduduk yang masih melaksanakan proses pendidikan sekolah. Nah, udah Ibu bilang tadi bahwasanya umur 15 tahun itu kan kalian masih bersekolah ya, masih menjadi seorang pelajar. Jadi walaupun dia udah termasuk angkatan kerja karena umurnya udah 15 tahun ke atas, cuma kalau masih belajar atau masih sekolah, dia bukan termasuk angkatan kerja. Yang ketiga, pensiunan. Penduduk yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya yang sudah lanjut, harus diberhentikan atau atas permintaan sendiri. Nah, jadi pensiun itu orang yang udah purna tugas ya nak. Jadi umurnya udah uzur, udah tua. Jadi untuk bekerja itu sudah tidak mampu atau sudah tidak kuat. Baik, kita lanjut. Ini peta konsep untuk jenis-jenis tenaga kerja ya anak-anak ya. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan hubungan dengan produk. Berdasarkan hubungan dengan produk itu terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Berdasarkan kemampuan itu terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan status pekerjaan, tenaga kerja lepas, tenaga kerja tetap, dan tenaga kerja kontrak. Berdasarkan sifat kerjanya itu terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmania. Nanti kita bahas satu-satu ya nak ya. Baik, selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja yang memerlukan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan seperti dokter, pengacara, guru, akuntan, arsitek, dan dosen. Nah, jadi di sini maksudnya adalah jenis tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang pendidikannya sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Nah, jadi kalau kita mau jadi seorang dokter, tentu kita harus melewati pendidikan ya nak ya, karena tidak mungkin seseorang itu menjadi seorang dokter tanpa melalui kuliah kedokteran. Yang kedua, yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman bekerja. Misalnya koki, supir, montir, dan penjahit. Nah, jadi tenaga kerja terlatih ini dia tidak perlu pendidikan yang seperti tenaga kerja terdidik ya nak ya. Jadi dia hanya perlu berlatih. Nah, tapi pelatihan itu seperti yang Ibu bilang dari awal, bisa diambil dari pendidikan non formal seperti kursus ya nak ya. Nah, jadi kursus itu bisa juga kursus montir, kursus menjahit. Nah, jadi tenaga kerja terlatih itu bisa dikatakan tenaga kerja yang hanya memerlukan latihan dan pengalaman. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya di sini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya kuli bangunan, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan tukang sapu jalan. Jadi di sini untuk mendapatkan tenaga kerja atau tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih itu tidak perlu bersekolah, betul ya nak, dan tidak perlu melakukan pelatihan. Jadi yang diperlukan hanya tenaganya saja ya, seperti buruh kasar, buruh angkut ya. Jadi semoga kalian paham ya nak ya. Kita lanjut. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pekerja lepas. Yang disebut juga dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan ya. Contohnya tukang batu ya nak ya. Nah, jadi maksudnya di sini dia tidak hanya bekerja secara terus-menerus. Jadi kalau seandainya ada orang yang menginginkan jasanya, dia bekerja, tapi kalau tidak, dia tidak bekerja ya nak ya. Yang kedua, pekerja kontrak, yaitu seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang tidak disepakati dalam perjanjian tertulis ya. Nah, ini pekerja kontrak ini dia hanya bekerja sesuai dengan keperluan perusahaan saja. Jadi kalau seandainya perusahaan tidak perlu lagi, jadi dia tidak bekerja lagi ya. Tetapi perjanjian tersebut ditulis dalam sebuah
perjanjian ya. Jadi kalau perjanjian tersebut berisikan dia bekerja selama 1 tahun, ya kalau udah habis masa 1 tahun, dia sudah tidak bekerja lagi. Atau kalau seandainya dia mau bekerja, dia harus memperpanjang kontrak kembali ya, sehingga dia bisa bekerja lagi di perusahaan tersebut. Baik, yang ketiga, pekerja tetap. Nah, pekerja tetap ini adalah seseorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu atau bisa jadi sampai pensiun ya. Jadi pekerja tetap ini pekerjanya yang tidak akan putus. Karena apa? Dia bekerja sampai waktunya untuk bekerja itu selesai, yaitu masa pensiun. Ya, jadi kalau seandainya dia tidak melakukan hal-hal yang sangat signifikan atau yang sangat merugikan perusahaan, dia tidak akan dipecat ya, karena dia adalah pekerja tetap. Bahkan dia bisa bekerja sampai masa paripurna ya. Baik, kita lanjutkan. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk itu terbagi 2. Yang pertama, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi ya. Contohnya tenaga kerja perakitan elektronik. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Contohnya pemodal ya, seperti direktur dan komisaris perusahaan. Jadi di sini mereka-mereka ini seperti komisaris dan direktur itu tidak terjun langsung dalam melakukan kegiatan proses produksi ya, karena mereka ini adalah pemegang modal. Jadi dia tidak secara langsung melakukan proses produksi. Baik, selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmaniah. Baik, yang pertama yaitu tenaga kerja rohaniah adalah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran dan gagasan. Contohnya konsultan ya. Nah, jadi dia bekerja tidak terlalu banyak memakai tenaga ya nak. Yang penting itu adalah pemikirannya, gagasannya yang dibutuhkan dalam pekerjaannya, seperti konsultan ya. Yang kedua yaitu tenaga kerja jasmaniah. Nah, tenaga kerja jasmaniah ini adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan fisik ya atau tenaganya. Contohnya kuli bangunan dan buruh angkut ya. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu ya anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.